Tafsir dan manfaat Surat At-Taubah. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Surat At-Taubah cukup istimewa, karena surat ini tidak didahului oleh lafal basmalah atau Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa demikian? Banyak ulama yang memberikan beberapa penjelasan mengenai fenomena ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu berucap dan tawaduk untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Sholawat dan salam, mari selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak di yaumul akhir, kita digolongkan sebagai umatnya, dan bersama menjadi kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin barokallah amin. Baik sobat, hari ini saya akan sedikit mengupas tentang salah satu surat di dalam Al-Quran yang tidak menyertakan bacaan basmalah sebagai pembukaannya. Iya, surat At-Taubah. Saya mengambil beberapa pernyataan dari beberapa ulama besar dengan bermacam penafsiran beliau. Yang pertama yaitu pernyataan dari beliau Kanjeng Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang memberikan penafsiran sekilas perihal bismillah. Beliau mengatakan bahwa Allah membuka setiap surat dari Al-Fatihah dan semua surat di dalam Al-Quran dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim kecuali pada surat At-Taubah. Hal ini untuk memberikan petunjuk bagi umat Islam bahwa untuk mengawali ucapan dan tindakan mereka dengan nama Allah. Hal ini dimaksudkan untuk mengharapkan bantuan dan taufik, serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, Syekh Wahbah As-Suhaili turut menjelaskan secara singkat, kenapa Bismillah tidak mengawali surat At-Taubah. Beliau mengatakan, fenomena itu tidak dapat dipisahkan dari konteks surat At-Taubah itu sendiri, yang berkaitan dengan peperangan, yaitu perang Tabuk dan setelahnya. Bismillahirrohmanirrohim tidak dicatat di awal surat At-Taubah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillah, itu mengandung keamanan dan kedamaian. Sedangkan surat At-Taubah memerintahkan untuk mencabut gencatan senjata terhadap kaum musyrikin. Karena peperangan bersebarangan dengan kandungan yang terdapat dalam Bismillah, maka penulisan surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah. Ada juga sebagian sahabat berselisih pendapat perihal kedudukan surat ini. Sebagian mereka menganggap surat ini sebagai lanjutan dari surat Al-Anfal atau bagian dari surat Al-Anfal, sehingga karena dianggap sebagai lanjutan dari surat lain, maka tidak perlu diawali dengan basmalah. Surat At-Taubah ditulis tanpa basmalah karena malaikat Jibril alaihissalam membawa turun surat itu demikian adanya. Ini pendapat dari ulama lainnya. Namun di balik kontroversi tersebut, kita bisa mengambil hikmah dan faedah dari dua ayat terakhir dari surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Hal ini yang banyak dianjurkan oleh beberapa ulama, kiai dan guru-guru kita agar diamalkan oleh umat Islam. Di balik anjuran tersebut, tentu saja ada alasan tersendiri mengenai surat At-Taubah 128 dan 129. Isi kandungan dari surat At-Taubah tersebut bisa saya tafsirkan seperti ini. Yang pertama, memberikan keyakinan pada orang yang beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada dan melindungi serta memberikan anugerah kepada umatnya yang patuh akan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, umat Islam memiliki kewajiban
untuk menginfakkan sebagian rizki yang didapat, di mana rizki tersebut adalah bagian dari anugerah yang telah diberikan Allah. Yang ketiga, menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq yang sembunyi di Gua Sur saat melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian terdapat kisah tentang Perang Hunain, lalu Perang Tabuk yang dilakukan oleh kaum muslimin demi tegaknya agama Tauhid. Yang keempat, menjelaskan tentang sifat serta tingkatan derajat kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan dari surat At-Taubah 128 dan 129 lakot japetik terbalik akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mukminina raufur rohim. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya insya Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, hai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Manfaatnya, jika kita membaca dan mengamalkan surat At-Taubah 128 dan 129 ini, bisa melapangkan rezeki. Di mana umat Islam yang melakukan zikir dan membaca kedua ayat terakhir dalam surat At-Taubah ini dengan istiqomah sebanyak 7 kali setelah melaksanakan sholat fardu, maka rezeki dan kehidupannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat lainnya ketika kita membaca surat At-Taubah 128 dan 129 bisa dimudahkan dari segala urusan. Sebaiknya bacaan tersebut sobat amalkan saat pagi dan petang. Insya Allah, sobat akan dijaga dari terjadinya kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian jika sobat membaca surat At-Taubah 128 dan 129 ini, pada saat maghrib dan subuh sebanyak 7 kali, maka akan diberikan umur yang panjang dan berkah. Manfaat selanjutnya, jika kita membaca surat At-Taubah 128 dan 129 sebanyak 41 kali setiap harinya, maka atas izin Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian sobat, sedikit syiar yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan ladang amal jariah bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada seluruh umat manusia. Sobatku, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankannya dengan lillahi ta'ala. Sebelumnya saya, secara pribadi memohon maaf, apabila selama ini, ketika saya memberikan tayangan, ada tutur kata yang kurang baik. Demikian pula, saya telah memaafkan kepada sobat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.